dimulai. Jadi yang perlu kita siapkan karena di sesi nanti kan kita akan menggunakan AI, yaitu akan membutuhkan ChatGPT dan juga aplikasi untuk membuat lagu. Eh, saya harap semua peserta di sini bisa siap dengan laptop. Jadi saya rasa akan lebih baik jika mengikuti webinar ini dengan laptop supaya segala operasionalnya nanti lebih mudah seperti itu. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah siap dengan itu atau barangkali masih mau prepare dulu nih seperti itu. Oke, Jadi, insya I'm ready, Miss. oke, siap. Jadi begitu ya. Koneksi internet juga dipastikan lagi supaya lebih stabil. Laptop apa dong? Dan sebelum kita mulai lebih jauh, barangkali boleh dibantu untuk Mm-mm. share screen eh, CV dari Bapak Muhammad Urip Hidayat. Apakah boleh dibantu? Ya, oke. Baik, sebentar ya. Oke. Nah, jadi em, ya, terima kasih Guru Endang. Nah, ini dia narasumber hebat kita. Jadi, Bapak Moh Urip adalah seorang guru bahasa Inggris dan pengalaman mengajar bahasa Inggris ini sudah luar biasa ya, sudah sangat berpengalaman. Jadi, em, pekerjaan sehari-hari eh, pernah mengajar di SD Cipinang, kemudian sampai sekarang ada di SMP 239 seperti itu. Nah, kita nanti akan belajar lebih banyak dengan eh, Guru Urip ya, dengan Sir Urip. Oke, nah untuk Bapak Ibu yang barangkali pengen kontak lebih jauh dengan Guru Urip, boleh mencatat kontak tersebut, ada nomor HP ataupun email untuk nanti bisa saling membahas lebih lanjut dari apa ya webinar yang ada hari ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Guru Endang. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama ya, kita bisa mulai. Em, jadi sebelum kita melangkah ke sana, nanti kita akan belajar apa sih? Jadi yang pertama, kita akan belajar tentang teknik kreatif mengintegrasikan lagu dan cerita dalam pembelajaran, yaitu tentunya pemanfaatan AI untuk menciptakan materi yang interaktif. Kemudian nanti Bapak Ibu sekalian akan diajak untuk bagaimana membuat cerita dan lagu dan spesifik untuk cerita sendiri jika nanti karyanya itu lolos akan eh, sangat memungkinkan dipublikasikan, diterbitkan dalam bentuk antologi buku seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu aktif di sini, kemudian mencoba membuat cerita, kita akan sama-sama harapannya nanti ada satu buku yang berisi lembar-lembaran itu halaman hasil karya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi selain Guru Urip, nanti kita juga akan mengundang satu lagi narasumber yaitu dari editor penerbit, penerbit Oase. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan eh, sorry, dengan Bu Kanjeng atau Bu Sri Sugiyarti seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja mungkin ya kita mulai webinarnya. Apakah sudah siap, Sir Urip? Oke, I'm ready. Thank you, Miss Silakan. Risma, Guru Risma. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good evening, great teachers. Hello, Uh, sir. Good yeah, evening too. please allow me to tell me a little bit about myself. Yeah, I will share screen first. Wait. Hmm, itu. Oh yeah, this one. Okay. Can you
see my screen now? Yes, I can see the Oke, screen. ya. Jadi So, uh, I was born on March 18, 1979. eh saya anak bungsu dari keluarga Betawi yang penuh kehangatan. Sejak kecil saya akrab dengan dunia pendidikan. Bukan sebagai murid yang paling rajin, tapi kadang suka bolos kalau hujan deras. Nah, sebagai seorang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, terutama kalau ada tugas yang bisa dikerjakan dengan kreatif dan beda dari yang lain. Itu. Perjalanan saya sebagai pendidik itu dulu dimulai eh, waktu saya mengajar muatan lokal bahasa Inggris dulu masih muatan lokal bahasa Inggris ya. Tapi mungkin nanti bahasa Inggris di SD akan menjadi mata pelajaran eh, seperti mata pelajaran yang lain yang bukan muatan lokal lagi. Di SD Karawaci 20 di Tangerang itu sekitar tahun 2000 2000-an lah ya. Bermodal kemampuan bahasa Inggris dari kursus 3 tahun, dulu saya kursus di IEC, Intensive English Course yang ada di Jatinegara. Em, saya dan semangat ala anak Betawi, saya menyebarkan ilmu dengan penuh gaya. Nah, dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu kursus ke kursus lain, saya coba untuk meninggalkan jejak di eh, dunia digital. Mirip Telegram sih, tapi versi dunia pendidikan gitu ya. Selain mengajar, saya juga aktivis pendidikan, tidak hanya sibuk dengan buku dan murid, tapi juga saya aktif di berbagai komunitas guru, di antaranya adalah KKG Bahasa Inggris Provinsi DKI Jakarta, kemudian KKG di Jakarta Timur, Kak- sekarang juga di MGMP, SMP, MGMP Bahasa Inggris di SMP. Eh, Selain itu juga saya mendirikan lembaga bimbingan belajar High Five saya sendiri. Eh, nah, untuk dengan teman, dengan yang lain, saya juga mendirikan yayasan, namanya Yayasan Coach, itu bergerak di dunia pendidikan juga. Eh, Fokusnya lebih ke kursus berpikir. Jadi, how to think critically out of the box, seperti itu. Nah, em, ya, tidak puas hanya berbicara di kelas, saya juga eksis di eh, dunia maya, ada channel YouTube juga, Instagram, blog, podcast. Jadi pokoknya kalau ada platform buat berbagi ilmu, pasti ada jejaknya. Bisa nanti kalau penasaran di googling aja. Oke, tak hanya sebagai pendidik, saya juga eh, dulu pernah ikut kursus eh, kelas belajar menulis PGRI. Itu inisiatornya adalah Bang Om Jai. Kemudian Alhamdulillah sekarang mentor saya, salah satu mentor saya juga bergabung di sini ada Bu Kanjeng yang memberikan ilmu yang eh, lumayan eh, banyak untuk skill menulis saya seperti itu. Kemudian buku solo saya itu terbit tahun 2023 yang judulnya kompilasi literasi buku solo. Jadi kumpulan beberapa artikel, cerita, dan pantun puisi yang saya buat selama beberapa tahun seperti itu. Nah, ada buku antologi yang saya ikuti atau saya tulis bersama rekan-rekan penulis yang lainnya. Di antaranya adalah Lika-Liku Maya, Bangga Jadi Orang Indonesia, Gairah Literasi Negeriku, Hikmah di Balik Pandemi, Love Stories 2, Inspirasi Menulis dan Menerbitkan Buku, Puisi Akrostik, dan Public Speaking. Nah, mungkin itu sedikit eh, apa hasil karya saya. Di sela-sela kesibukan saya juga saya hobinya surfing di dunia maya. Bukan cuma sekedar scrolling-scrolling di medsos saya ya, tapi juga mencari bahan tulisan dan wawasan baru. Nah, prinsipnya belajar sepanjang hayat agar siap
menghadapi tantangan zaman. Nah, apalagi kalau harus bersaing dengan AI ya. Sekarang AI ini eh, suatu keniscayaan. Jadi kalau kita misalkan tidak mau menggunakan AI, bisa tertinggal dengan anak-anak serta didik kita seperti itu. Mereka lebih canggih lagi karena gen gen apa milenial sekarang ya itu native digital. Mereka itu tanpa diajari bisa paham tentang dunia digital. Nah, untuk yang ingin berdiskusi silakan nanti japri saya ke nomor WA saya seperti itu. Mungkin itu saja eh, sedikit cerita dari pengalaman hidup saya. Oke, let's now uh, move on to our material about how to use AI and Suno to make story and song. Oke, wait a minute. I'm going to share screen first. Hmm. Okay, can you see my screen now? Yes, I can see your screen, sir. Okay, wait. Pendaftaran kelas. Oke. Um, Kelas literasi. okay, why fun learning? Uh, encourage engagement and reduce language learning anxiety, improves retention through emotional connection and repetition, develops listening, speaking, and wait, comprehension skill naturally. Jadi kenapa kita perlu mengajar dengan senang ya, dengan menarik seperti itu. Jadi untuk anak-anak itu lebih tertarik atau mengurangi anxiety, kecemasan dalam belajar gitu. Jadi lebih santai seperti itu ya. Maaf, Kemudian, Maaf, sir. Mr. Orip, so sorry, sir. kayak Cannot, sepertinya PPT uh, belum muncul. I Ini cannot, I cannot see your PowerPoint. So this, oh, yes. PowerPoint. di Wait, oke oke. Iya, Wait. ini masih yang di dokumen. Oh Mm-mm. iya, sorry sorry. Wait. Uh, it- how about now? Yes, Already? already. I can see your PowerPoint, sir. Thank you. Oke, ya. Jadi kita perlu mengajar dengan menyenangkan itu karena untuk mengurangi kecemasan mereka ya menghadapi bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini salah satu pelajaran yang jadi momok ya buat anak-anak karena eh, mereka kosakata yang terbatas dan cara pengucapannya juga menurut mereka itu susah bahasa Inggris seperti itu. Nah, improve retention through emotional connection and repetition. Jadi eh, bisa menarik perhatian dengan cara eh, hubungan emosional dan pengulangan. Jadi kalau kita mengajarkan dengan lagu itu, ya bisa anak-anak itu merasakan vibes dari lagu tersebut seperti itu dan kata-kata yang diulang-ulang juga seperti itu. Nah, develop listening, speaking, and comprehension skill naturally. Jadi mereka bisa mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, dan eh, ya secara alami seperti itu. Nah,
Kemudian selanjutnya, eh nah ini the power of song, how song enhance learning. Jadi lagu ini bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan ya. Repetition and rhythm, easier memorization of vocabulary and grammar. Jadi dengan lagu yang diulang-ulang dan berrima itu bisa mempermudah mereka menghafal vocabulary dan grammar. Kemudian alasan selanjutnya adalah cultural insights, learn about English speaking cultures. Jadi cultural insight, pola pikir kebudayaan orang lain, negara lain. Jadi anak-anak itu peserta didik bisa mempelajari atau belajar tentang kebudayaan negara-negara yang berbahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian juga lagu bisa digunakan untuk pronunciation practice, untuk latihan pengucapan gitu ya. Mimicking song lyrics improve accent and intonation. Jadi menirukan lirik lagu bisa mengembangkan atau memperbaiki aksen dan intonasi anak-anak atau peserta didik seperti itu. Nah, kemudian contoh dari aktivitas dengan pembelajaran dengan lagu, pertama bisa menyanyi bersama-sama untuk melatih kefasihan, sing along to practice fluency, fill in the lyrics exercises to boost vocabulary. Bisa dengan kegiatan mengisi missing lirik, ya lirik yang hilang. Oke, seperti itu. Kemudian, creating new verses for creativity and language application. Jadi membuat lirik lagu mereka sendiri gitu. Nah, ini sekarang Bapak dan Ibu akan eh, di challenge kreativitasnya ya untuk membuat lagu dengan bantuan dari Suno, seperti itu, aplikasi Suno. Oke. Nah, how song enhance language skill? Bagaimana lagu bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa serta didik? Ya, language skill itu kan ada listening, speaking, reading, and writing. Jadi by singing a song, they can understand the lyrics. Mereka paham lirik lagu tersebut ya di listening skillnya. Kemudian for speaking skill, sing along improves fluency dengan lagu, kemampuan dengan menyanyi bersama mereka meningkatkan kemampuan kefasihan berbahasa mereka seperti itu, kelancaran berbahasa speakingnya. Kemudian untuk reading skillnya, follow along with written lyrics. Jadi mereka bisa menulis lirik lagu tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sudah mereka hafal liriknya, kemudian mereka tuliskan kembali. Nah, writing, rewrite or create new lyrics. Mereka akan diberikan tugas untuk membuat lirik baru yang mereka buat sendiri seperti itu. Nah, ini untuk jenis lagu kita bisa diklasifikasikan untuk anak-anak dan untuk remaja. Nah, untuk anak-anak, for children, age appropriate, simple vocabulary, and catchy tunes for kids. Jadi harus sesuai dengan usianya ya. Kalau untuk anak-anak itu vocabulary-nya yang simple-simple saja. Kemudian iramanya juga menarik, lincah, gembira seperti itu temponya. Kemudian interaktif, include action and movement. Jadi di lagu tersebut kita dengan gerakan, ya gerakan. Repetition. Jadi untuk anak-anak lebih sering eh, pengulangan kata seperti itu. Song with repetitive lines reinforce learning. Themes, topics like animals, number, food, weather, and routines. Jadi tema untuk anak-anak, lagu anak-anak itu biasanya
adalah tentang binatang, angka, makanan, cuaca, dan kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, bagaimana dengan lagu yang cocok untuk teens, untuk remaja? Nah, di antaranya relatable lyrics. Jadi liriknya itu harus relate dengan kehidupan mereka sehari-hari, ya. Contohnya friendship, persahabatan, dreams, impian mereka, challenge, tantangan, and emotion, dan emosi seperti itu. Nah, untuk clear pronunciation mereka itu eh, liriknya harus untuk remaja harus understandable, dimengerti, difahami oleh mereka. Pastikan lirik lagu yang akan kita buat difahami oleh peserta didik kita yang remaja. Mungkin SMP lah ya, SMP SMA. Oke. Appropriate language. Avoid song with mature or inappropriate content. Jadi eh, bahasa yang vulgar, yang slang seperti itu hindari ya, untuk eh, kita berikan kepada peserta didik kita yang remaja. eh Level of difficulty. Nah, untuk tingkat kesulitannya itu dari yang mudah, kemudian kita berikan yang kompleks, yang agak sukar seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita harus sesuaikan lagu untuk anak-anak, untuk remaja. Kemudian eh, next, why use song to teach English for teens? Kenapa kita harus menggunakan lagu dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk remaja? Jadi bukan hanya untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, sebetulnya untuk seluruh mata pelajaran juga bisa kita buat. Asalkan kita bisa dengan menggunakan Suno itu kita harus mengisi atau mengetik prompt. Prompt itu perintah yang akan kita masukkan ke Suno seperti itu. Jadi harus pas perintahnya. Eh, Music is a natural part of teenagers' lives. Jadi eh, kehidupan alami dari ABG atau remaja ini adalah musik, karena mereka kebanyakan suka mendengarkan musik seperti itu. It makes learning fun, relatable, and engaging. Jadi dengan apa menggunakan musik dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran akan menjadi lebih asik, lebih eh, relate, ya, ada hubungannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, kemudian lebih engaging, menarik seperti itu. Song expose teens to real life English. Nah, jadi eh, lagu ini bisa mengekspos, memperkenalkan remaja untuk kehidupan sehari-hari bahasa Inggris. Slang yaitu bahasa sehari-hari, bahasa prokem, idiom, ungkapan-ungkapan, and culture, budaya. Nah, slang ini ada beberapa yang bisa kita toleransi lah, tidak terlalu vulgar seperti itu ya. Jadi, nah, kemudian selanjutnya, apakah saya menjelaskannya terlalu cepat karena ini kita waktunya juga terbatas ya, Bapak Ibu. Jadi, mohon maaf untuk kalau saya terlalu cepat. Eh, benefits benefits of learning English through songs. Saya sampai jam berapa ini menjelaskan ininya? Ibu maaf, sorry, Ibu host, Guru Risma. Halo? Sampai jam 8, kemudian mungkin boleh kita Oh, lanjut dengan praktek ya. oke ya, ke jam 8 ya. Oke. Nah, benefit of learning English through song. Jadi keuntungan, manfaat dari kita Hmm. menggunakan apa? Lagu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, yaitu
improve listening skills, meningkatkan kemampuan mendengar, expand vocabulary and idioms, mengembangkan vocabulary dan idiom peserta didik, enhance pronunciation and intonation, membantu pengucapan dan intonasi mereka agar lebih baik lagi, boost motivation and engagement, meningkatkan motivasi belajar mereka dan konsentrasi mereka ke pelajaran, cultural expose, jadi memperkenalkan budaya dari negara-negara yang berbahasa Inggris seperti itu. Oke, next. Selanjutnya. Oke, nah ini ada beberapa contoh. Nanti saya akan share materi ini. Silahkan Bapak Ibu eh, pelajari. Nah, ini ada simple lesson plan ya. Jadi pre-listening activities sebelum kita ke inti dari pembelajaran ada aktivitas pre-listening. Jadi berdiskusi dulu tentang topik atau artis yang akan kita eh, perkenalkan dalam materi eh, di kelas. Kemudian kita berikan vocabulary atau frase yang akan digunakan di lagu tersebut. Nah, pada saat mendengarkan lagu, ini nanti ada kegiatan fill in the blanks, mengisi kata-kata yang kosong, yang missing lirik, seperti itu. Ordering lines, jadi menyusun kembali lirik lagunya, and sing along, jadi menyanyi bersama-sama di kelas. Kemudian setelah mendengarkan lagu, ada kegiatan post listening, yaitu ada diskusi, kemudian menganalisa lirik lagu, kemudian ada rewrite the lyrics, menulis kembali lirik lagu tersebut. Nah, di sini ada contoh dari lesson plan-nya atau RPP. Pemanasan, eh, kemudian kegiatan pada saat listening, memainkan lagu 2 kali. Pertama untuk dinikmati dan didengarkan, kemudian yang kedua anak-anak diberi tugas untuk mengisi kata-kata yang hilang di lirik lagu tersebut. Kemudian setelah kegiatan mendengarkan lagu, ada berdiskusi, kemudian mencari kata-kata khusus, misalkan ada kata sifat, kata kerja, dan sebagainya. Kemudian tugas berkelompok ya atau berpasangan, eh, peserta didik menjelaskan their perfect day using similar adjective. Em, hari yang menurut mereka itu hari yang sempurna atau bagus dengan menggunakan kata sifat. Nah, materi lagu Bapak Ibu bisa dapatkan di YouTube ya, Spotify, lyricstraining.com, Kahoot, song lyrics print out, atau menggunakan worksheet for activities, fill in the blanks, or discussion seperti itu. Oke, nah untuk peserta didik yang tidak mengerti lirik lagu, solusinya menggunakan use slower song and provide vocabulary support. Jadi menggunakan lagu yang lebih nadanya lebih lambat ya, temponya lebih lambat, dan berikan vocabulary terlebih dahulu agar mereka tahu apa arti dari lirik lagu tersebut. Kemudian jika disinterest in song chosen, nah jika mereka tidak tertarik dengan lagu tersebut, jadi solusinya biarkan mereka memilih lagu yang populer atau yang sedang viral ya, untuk diperdengarkan bersama-sama, untuk dinyanyikan bersama-sama di kelas. Kemudian jika lirik are too fast, liriknya terlalu cepat, jadi solusinya memainkan lagu dengan kecepatan yang lebih lambat seperti itu, menggunakan aplikasi atau ya seperti itu. Fokus on fun, not learning solution. Nah, jadi harus balance, seimbang ya, antara eh, menikmati lagu dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas seperti itu. Dengan structure task. Jadi kita harus ada lesson plan-nya agar apa yang kita
laksanakan terarah seperti itu dan bermakna. Oke. Nah, ini untuk yang storytelling, ini kita bisa menggunakan tema friendship and support. Nah, ini contoh dari storytelling dengan lagu ya. Friendship and support, songnya, lagunya Count on Me by Bruno Mars. Eh, Story-nya tentang The Little Bluebird. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu lagu Count on Me by Bruno Mars? Ada yang tahu? No, Oh I don't know. ya. Oh, oke. Nah, inilah ceritanya, saya skip skip aja ya. Oke, nah ini untuk integration of song, Count on Me. After telling the story, transition to the song. Say, bla bla bla, play, bla bla. Oke. Nah, ini kegiatan dengan cerita dan lagu. Tadi sudah ya, memainkan lagu 2 kali seperti itu. Diskusi, vocabulary activity, ya. Ada dari cerita, ada dari lagu, itu. Nah, ini. Oke. Story time, type of story. Nah, ini jenis-jenis cerita yang bisa digunakan di kelas. Ada classic fairy tales, contohnya Cinderella. Kemudian ada contemporary stories, cerita yang modern. Atau personal anecdotes or student created stories. Cerita yang anak-anak ciptakan sendiri atau anak-anak karang sendiri ya, gitu. Atau anekdot pribadi seperti itu bisa digunakan. Nah, ini menggabungkan lagu dan cerita. Nah, ini story songs. Use song that tell a story. Gunakan lagu yang ada ceritanya. Contohnya Puff the Magic Dragon. Nah, itu ya. Story creation through music. Students write their own stories inspired by a song. Jadi, bisa menugaskan anak-anak untuk membuat cerita yang terinspirasinya itu dari sebuah lagu seperti itu. Oke. Oke, I think that's enough for the presentation. Now let's go on to the practice session. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu buka laptopnya. Kita menggunakan ChatGPT terlebih dahulu ya. Ya, ini saya stop dulu. Oke, ya. Silahkan dibuka. Sudah dibuka semua Bapak Ibu ChatGPT-nya? Oke, Already, sir. ya saya share screen dulu ya untuk Okay. ChatGPT. Hmm, Oke, wait. Apakah sudah? Bentar. Ya, sudah nampak. Oke. Sekarang yang terlihat di layar apa, Bapak Ibu? Citizen, apa tuh ini? Elegi Sekuntum Mawar Merah. Oh, Bukan GPT. salah salah. Aduh, wait, wait, wait. Eh, oke. How about now? Hmm. Yes, already. Yes, Oke. sir. Ya. ChatGPT. Okay. Oke. Kita akan membuat cerita dulu ya. Cerita, misalkan dari mata pelajaran, ada yang dari mata pelajaran matematika di sini, mengajar matematika, Bapak Ibu guru. Ada, Mister. Oh, ada ya. Oke. Boleh Ibu memberikan materi apa di kelas? Akan memberikan materi apa contohnya? Rasio, Mister. Oke, rasio. Buat cerita lucu tentang pembelajaran rasio. Pembelajaran rasio. Kelas berapa, Bu? Kelas 6, Mister. pembelajaran pembelajaran matematika. Matematika
tentang rasio. Rasio pembelajaran matematika kelas 6. Bapak Ibu silahkan coba dengan mata pelajarannya masing-masing ya. Dan Oke. tema-tema yang akan diajarkan. Silahkan Oke. Bapak Ibu. Ini saya Oke. hanya contoh saja ya. Ya, buat cerita lucu tentang rasio eh, pembelajaran matematika kelas 6 SD. Oke. Nah, coba kita klik tanda panah yang ke atas. Nah, nanti eh, ini dia akan menampilkan hasil dari eh, prompt yang telah kita ketik. Nah, ini saya bacakan sedikit tentang cerita rasio ajaib di kelas 6. Di sebuah kelas 6 SD, Pak Budi, guru matematika yang selalu semangat sedang mengajar tentang rasio. Anak-anak, siapa yang bisa memberi contoh rasio dalam kehidupan sehari-hari? Tanya Pak Budi. Tiba-tiba Budi, si bocah paling kocak di kelas, mengangkat tangan. Saya, Pak, katanya sambil tersenyum lebar. Baik, Budi, apa contoh rasionya? Ini, Pak, kalau di kantin ada 10 gorengan dan 5 anak yang lapar, maka rasionya adalah 10:5. Pak Budi mengangguk. Bagus, Budi. Dan bisa disederhanakan menjadi Budi berpikir sebentar, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. Bisa disederhanakan jadi rebutan, Pak. Seluruh kelas langsung tertawa. Sementara Pak Budi hanya bisa menggeleng-geleng sambil tersenyum. Ya, meskipun secara matematika benar, tapi sebaiknya tetap berbagi ya, Budi. Hari itu semua anak pulang dengan 2 pelajaran tentang rasio dan pentingnya makan cepat di kantin. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu contohnya untuk eh, cerita dengan menggunakan ChatGPT. Nah, sekarang bagaimana kita membuat lagu dari pelajaran rasio ini? Nah, kita buat lagu. Bapak Ibu sudah selesai dengan eh, ChatGPT membuat cerita dari ChatGPT? Ada Ya, yang ya, sudah, ada sudah. ada yang ingin membacakan hasilnya? Silahkan, open mic, Bapak Ibu. Boleh ya? Ya, ya, Coba, silahkan. Ya, silahkan. karena temanya ini bercerita pembelajaran benda-benda langit. Karena saya ngajar di TK, Pak. Oh iya, boleh, boleh, silahkan. Ya, petualangan si Budi di luar angkasa. Ya. Satu pagi yang cerah di dalam kelas, Pak Damar, pelajaran IPA hari itu membahas tentang benda-benda langit. Mhm. Seperti biasa, Budi, murid yang paling kreatif atau paling ngaco, tergantung sudut pandang, selalu punya pertanyaan unik. Mhm. Pak Damar mulai pelajaran. Anak-anak, ada yang tahu apa saja tentang benda langit? Di tata surya kita, Rina langsung menjawab, matahari, bulan, planet, dan lainnya, Pak. Damar tersenyum. Betul. Nah, bagaimana dengan asteroid dan komet? Budi tiba-tiba mengangkat tangan tinggi-tinggi. Pak, kalau ada asteroid jatuh ke rumah saya, itu bisa saya klaim asuransi enggak? Kayak gitu. Iya. Oke. Sudah, Bu? Pak, sudah masih baik sih sampai Luar biasa. banyak. Oke, Jadi, oke. Ya, terima kasih. ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Satu orang lagi. Silahkan open mic. Oke, Sir. Ya. Saya akan coba membacakan ini cerita lucu yang diambil dari kelas satu SD. Temanya adalah tentang hewan. Oke. Eh, Jadi di sini ceritanya adalah kebun binatang ajaib Pak Guru Budi. Di sebuah Hmm. sekolah dasar kelas 1A sedang belajar bahasa Inggris dengan Pak Guru Budi. Hari Hmm. itu mereka belajar nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Pak Hmm. Guru Budi menggambar hewan-hewan di papan tulis. Ia menggambar kucing, anjing, ayam, dan gajah. Pak Guru bertanya, anak-anak, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya kucing? Semua anak menjawab, cat, Pak. Bagus. Kalau anjing, dog. Pak Guru Budi tersenyum bangga. Tapi kemudian ia menggambar gajah. Kalau ini, tanyanya. Tiba-tiba Dodi yang duduk di depan menjawab dengan percaya diri. Big dog.
Kelas langsung ketawa Gitu. terbahak-bahak. Pak Guru Budi tertawa sambil menggelengkan kepala. Dodi, gajah itu bukan anjing besar. Bahasa Inggrisnya gajah itu adalah elephant. Dodi mengganggu kepalanya sambil nyengir. Oh, kirain anjing yang kebanyakan makan, Pak. Hari itu kelas 1A belajar banyak hal, terutama kalau gajah bukanlah anjing yang terlalu besar. Iya. That's it. Woi, oke, Great. great. Ya, jadi menarik ya, Jadi Bapak tahu, Ibu. iya, Ya, baru tahu ini. menarik Bapak Ibu untuk apa menggunakan. Nah, dari apa cerita yang dihasilkan ChatGPT ini Bapak Ibu bisa mengeditnya gitu. Iya, Kalau iya. misalkan apa ada yang kurang pas, silahkan diedit sendiri seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke membuat lirik lagu ya, Bapak Ibu. Ya, kita membuat lirik lagu dengan Suno. Oke, oh, Sila- Suno, ya, Suno. suno.com ya. Ya, silahkan Bapak Ibu buka dulu Oh. Sunonya. Kalau sudah, Sudah nih harus login dengan akun kita kan ya, Sar ya? ya betul. Akun Gmail, Google aja, Gmail. Akun Google. Oke, Oke, sudah. sudah oke. Mungkin create. Ya, kita klik create. Ya, Oke, create. And then, sudah. Nah, ini kan sudah. masih ada enter your own lyric ya. Hmm. Nah, kita akan buat lirik lagu misalkan tadi tentang rasio. Nah, ini saya akan coba buat di sini kita kembali lagi ke ChatGPT. Silahkan dibuka ChatGPT-nya. Eh di situ ada lyric generator. Ada nggak di ChatGPT-nya? Chat Is there GPT. lyric generator? Kalau ada, klik itu. Kalau tidak ada, nggak apa-apa langsung di ChatGPT-nya. Apa tadi, Sar, namanya? Lyrics generator, AI, AI. ya, lyric generator di ChatGPT-nya ya. Di chat GPT-nya, di mana chat Ya, GPT? ada nggak? Create image, analyze image, brainstorm, summarize text. Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, Apa ya? nggak apa-apa di ChatGPT-nya aja. Jadi, Silakan oke. diketik di Ah, ChatGPT-nya. oke. em Lirik. Bentar. Tadi kan Ibu menggunakan tema binatang ya. Iya, tentang Nah, binatang tadi. tulis aja Mm-mm. buat lirik lagu, Buatkan lirik lagu. lirik lagu dengan tema binatang. Buatkan lirik lagu bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris dengan Buatkan lirik lagu bahasa Maaf, Inggris dengan boleh in- tema di-share screen binatang. lagi. Oh iya, dengan tema binatang. And then, hmm, Di-share dengan screen lagi. perlu di share screen ya sama saya ya. yes, screen lagi, Sir. Oke, oke, wait. Eh, ya. Nah, kalau di saya ini kan chat GPT-nya ada, nah ini lyrics generator di atas chat GPT ya, Bapak Ibu Oh, di atas ngelihat chat GPT. ngelihat nggak? Nah, Di bawah chat GPT ya? ya Coba saya lihat. di Bentar. atas chat GPT ini lyrics generator. Kalau tidak ada nggak apa-apa langsung. Kalau yang ada silahkan klik pilih lyrics generator ya. Nothing, sir. Ya udah, There is explore nggak GPTs. apa-apa bisa juga. Nggak apa-apa buat saya. Oke. Buat And lirik, after that, ya udah diketik lirik lagu tadi kan. ya Buatkan lirik silahkan. lagu, Lirik lagu dengan tema binatang. Binatang. Oke. lirik lagu bahasa Inggris. Nah, udah nih. Ya, Ju- oke. Kalau di saya ini kan judulnya Sahabat Satwa. Dia udah buatin nih. Nah, judul Sahabat Satwa ada first one, pre-chorus. Dia udah Oh eh, iya, first one, chorus. chorus, ada chorus, Oh, di first sini nih. two, Iya, pre-chorus, and chorus, bridge. iya. Nah, outro. Nah, udah sampai Mm-mm. outro udah terakhir kalau di sini di saya ya, Iya, ChatGPT oke, saya. sama. Nah, ini nanti kita copy aja itunya liriknya. Kita Keyword. copy, What? copy dulu Oke, di blok semua oke, and ya then dari first until outro. sampai ya outro. Nah, udah seperti itu. Oke, kita pindah ke Suno sekarang. Oh, Klik Suno. pindah ke Nah, channel. enter your own lyric. Kita klik di sini, enter your own lyric, kemudian Ctrl V. Untuk Pas. Ya, udah. Jadi liriknya udah masuk sekarang kan?
Nah, udah masuk nih ke Suno. Create. Tadi kan create. Ya, Buat. And then create. Nah, create. Dah. create. Create. Masuk ke itu. Ke sebelah kanannya kan ada tuh Tapi my workspace itu di situ ada filter, like. Itu ada lagu-lagunya, Sir. Gimana itu, Pak? eh Iya. udah diklik create. Itu udah create. Yang biru kan? Ya, di bawah home kan ada create tuh ya. Iya, create. Ini saya share screen-nya kelihatan nggak? Sebentar, Pak. Bapak Kelihatan, Ibu Mister. kelihatan ya? Oke. Nah, ini kan di sini di sebelah kanan ada itu nih, Write with Suno, full song, by line. Nah, pilihnya Oh, klik oke. yang by line. Oh, iya, By iya. line, oke. Udah ya. Bapak Ibu sudah sampai sini? Sudah ikut saya? Do Oh. you get it? Follow me? Not yet, sir. Oke. No, I cannot find the lyrics. Where is the lyrics? Create. Excuse me, sir. I think uh, yang di sebelah kiri itu harus dipencet custom. Oh iya, Custom. Kalau custom nggak dulu. pencet Ya, betul. custom, nggak akan hidup. Pencet, Oh, pencet custom dulu. Thank you, Ya. Miss Denley. Ya, Oke, my pleasure. oh, custom. iya. Pencet custom dulu ya, saya lupa. Ya, di custom dulu ya. Pantes. Sudah semua? Okay, and Oke. then enter your own lyrics. Ya, oke. Dah. Terus, Nah, Control V, and then stylenya tadi ceria ya. oh, Jadi apa tadi itunya? eh online nih, sir. temponya ceria dan semangat. Nah, kalau semangat itu eh, beat ya, beat, beat, beat. Enggak, Oke. setelah tadi memasukkan liriknya, kita pilih by line yang itu. Kan Ya, ada betul. Ya, line, byline, by byline. line. Pop beat misalkan ya. Hmm. Nah, di sini titel. Titel tadi kan judulnya itu Ya, Wild and masukin, Free. masukin judulnya. Ini sahabat satwa misalkan tadi saya. Satwa. Oke, dah. Dan Enter itu hmm? maksudnya apa? Enter Kenapa? a little. Enter a little. Title apa apa? Yang mana? Tadi kan lagunya sudah dikopas kan, kemudian kan by line. Mm-mm. Terus abis itu setelah itu Style of music di style of music. ada nggak? Style of music Of di music. bawah. Nah, itu jenis musiknya, temponya. Misalkan pop beat supaya agak cepat ceria. Nah, contohnya misalkan. Atau mau di situ kan ada Broadway, J-rap, French dub, rhythm rock, hypno. Nah, itu tinggal pilih. Scroll ke bawah. Sir. Ya, scroll ke bawah. Style of music. Oh, diinin dulu ya. Ya. Aduh, salah saya ada salah. Dah. Di Nah, offin. kalau sudah selesai, paling bawah itu ada create. Ya, sebelah kirinya clear, sebelah kanannya create. Nah, klik ibu bapak, klik silakan klik create. Nah, udah tunggu beberapa saat nanti dia akan secara otomatis memberikan lagu dari lirik yang kita masukkan. Itu. Nah, di sini saya sudah ada nih Sahabat Satwa Pop Beat. Nah, ini contoh lagunya nih. Suaranya kedengeran nggak Bapak Ibu? No, I Nggak cannot kedengeran? hear the voice. Belum, Guru. Kayaknya harus share sound juga. Jadi harus stop share screen, terus Oh ya. diulang lagi dan share sound. Bentar. Oke, saya coba. Mana tadi Suno? Oke. Sekarang ada suaranya nggak nih? Ya, tadi sempat ada suaranya, Sir. Hah? Tadi udah sempat ada suaranya, tapi nggak ada lagi nih. Ini Belum ada. dengar I nggak? think you can, Belum, not yet. Oh, I think belum you ya. can share to the group, sir. Yes? You can share to the group Oh ya, here. share aja ya. Saya share ya. Bentar. Copy song. Wait, wait. Mana ya? Bapak Ibu ada yang sudah berhasil?
dengan aplikasi Suno ini? Already, sir. Already. Eh, boleh yang sudah. Yes, sir. Sudah berhasil? Bisa? Udah. Oke. Oke, kalau Oke. sudah ya. eh nah, sekarang jadi Bapak Ibu paham ya cara menggunakan ChatGPT dan Suno dan mengintegrasikannya untuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas. Oke. Oke, dari saya cukup sekian saja. Terima kasih. Mudah-mudahan Assalamualaikum. bermanfaat untuk kita semua. Lagi Zoom meeting, mah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Silakan, host. Terima kasih. Oke, terima kasih guru. Menarik sekali informasinya ya. Tadi Thank you sudah. very much, Mr. Uri. Ya, sama. Oke, sangat menarik bagaimana untuk kita belajar bahasa Inggris kan terutama untuk anak-anak ya, pendekatan yang menarik untuk mereka yang menjadi jembatan. Nah, biasanya musik itu memang menjadi sebuah instrumen yang kuat untuk anak-anak itu mudah memahami, barangkali memahami kosakata baru atau mungkin memahami konsep baru. Dan dari tadi yang sudah di-share, Sir Urip itu sangat bermanfaat. Saya juga penasaran nih guru, bagaimana tadi hasilnya dari guru Rami ya? Boleh nggak misalnya di-share? Eh, Di-share screen tadi hasil lagu itu seperti apa? Lagu ya. Sepertinya Yang tadi cukup menarik. saya Iya, yang bahasa Inggris iya, tadi iya, betul. about animal. Iya, Oke. yang dengan Suno tadi. Iya, semua tadi. Oke, tentang hewan. What's a Tadi minute? pakai prompt apa, Bro? Kenapa? Bisa share screen nggak Oh ya? iya, sebentar coba saya screen. Bisa share screen nggak ya? Iya, Penasaran. sebentar. Share, share to share screennya. Tapi bisa kedengeran nggak? Bisa kedengeran nggak, Ibu? Ya, terdengar, terdengar. Tapi Iya, iya, terdengar. screennya saya masih agak bingung nih. Share ada share sih. It's a lyric. Wow,
Terima kasih guru. Itu lagunya luar biasa ya. Kayak ternyata kita bisa membuat lagu dalam waktu yang bahkan tadi tidak sampai 1 menit. Iya, betul sekali. Iya, Ini kurang lebih sangat waktunya tiga memudahkan menit guru. kalau nggak salah ya. Cuman kira-kira ada masukan nggak ya, Pak? Itu pas buat anak SD. Tadi saya memang milih lagunya yang apa tadi temanya? Bukan beat ya. Tadi kan Mister Urip bilang sana kan yang beat ya. Jadi milihnya yang apa? Energetik, energik ya. Lagunya tadi saya milihnya yang itu. Ya, nggak apa-apa sih. Hmm, Yang untuk anak-anak sih dia masih. simple, terus nggak terlalu Mm-mm. cepet ya, nggak terlalu cepet, Iya cuman benar-benar. nadanya riang gitu, seperti itu. Iya, iya. Oke, terima kasih guru. Mungkin ada satu lagi yang Mm-mm. berkenan untuk membagikan hasil dari Miss Denly, Miss Denly, coba mungkin udah bisa Miss Denly. Silahkan Miss Denly. I think my credit is gone. But I try to make this ada yang apa ya short description aja sir. Jadi Oh nggak ya, pakai liriknya bisa. Jadi kan yang promnya kan itu kan yang 10 kredit kan. Kalau ya, kita yang nggak pakai lirik itu kan bisa kita buat di deskripsinya. A song about animal, hmm, slow. Jadi di bagian style ini biasanya bisa kita buat nggak hanya tulis pop atau rock, tapi kita buat a song about um, animal with only piano. I'm gonna try that. Give hmm, me around 3 minutes. oke. Okay, wait. Mr. Urip dan Miss Risma ya, untuk membuat lagu ini bisa nggak kita setting untuk durasi waktunya ya? Kan tadi kayak 3 menit, kalau nggak salah tadi saya sempat cut. Mungkin agak terlalu panjang. Bisa nggak kita yang setting sendiri untuk durasi waktu lagunya gitu? Atau memang sudah dari Sunonya itu yang menentukan untuk durasi waktu lagu yang akan kita buat? Saya sih belum pernah setting untuk durasi ya. Mungkin Miss Denly bisa kasih informasi untuk Hmm. Ya, Miss Denley. Okay, setting sir. lagu ya. Give me then. I'm gonna move to PC karena kalau di HP agak susah kita mau bikin, tapi setahu saya bisa di promnya. Jadi Hah? Bapak Ibu kan Apa itu? waktu kita tunggu ya, saya izin. Mungkin saya bisa diberi waktu untuk pindah dulu dari HP ini ke apa saya atau dari Zoom ini bisa share screen nggak ya pakai HP ya? Saya nggak pernah. Can we share screen? Seharusnya sih bisa ya Miss Denly ya. Because sepertinya I mungkin have bisa ya. trouble. Barangkali bisa dicoba. Ya. Where how share screen itu kalau Zoom ini how I'm going to uh, no problem. Saya coba masuk dulu Bapak Ibu Ada izin ya. pilihan. Saya izin. Oke. Oke, sambil menunggu berarti tadi pertanyaan dari eh, guru kali bisa di apakah bisa dipersingkat begitu ya? Tidak Iya, tidak harus betul. melulu 3 menit begitu. Mm-mm. Nah, apakah bisa diakali di bagian promnya? Barangkali ketika kita request ke AI-nya itu Mm-mm. buat lagu lalalalala dalam dalam durasi 1 menit gitu. Apakah nanti itu cukup membantu untuk akhirnya lagunya jadi lebih singkat begitu? Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Hmm, sambil menunggu. Oh ya, gimana? Sudah siap, Guru Denli? Eh, Miss Denly ini sahabat saya dari Kepulauan Riau ya. Miss Oh, Denly ya. dari Riau, Miss Denley. Iya. Masya Jauh. Allah. So yes. far from here. Yeah, Oh, Miss Risma. Where do you come from, Miss Risma? Oh, saya dari Surabaya, saya. Oh, Surabaya. Maybe. Okay. Iya. Yes, please, Miss Denley.
Oke, saya lagi coba untuk masuk ke, karena kan ini mau pakai PC ceritanya. Jadi, can somebody resend me the Zoom link so I can get myself in, yeah, Ya, so saya that I kirim can be, di chat sini ya. no, in our WA group if Oh, you di don't grup. mind. Because I need to connect there. Setahu saya memang bisa untuk me-reshort waktu dan lain-lain itu bisa. But we can approve Oke. it. Ya, Ini kirimnya ke grup yang yang kelas kelas Komet daring itu. ya Oh, 1, ya. 2, 3 Ini yang sudah saya kirim. send. Oke. And Oke, sambil menunggu Miss Denly, mungkin yang lainnya tadi yang sudah mencoba, Bapak Ibu boleh you may share juga. Ada kan tadi yang sudah berhasil mencoba. Ya, Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ya nanti ikut program menulis bareng nih. Jadi ada hasilnya dari apa webinar ini ada hasilnya lah sebuah buku antologi gitu ya. Nah, untuk mengikuti program ini, apakah bersama apa Om Jai ya? Kalau saya dulu memang sempat masuk kelas menulis, cuman karena nggak Sekarang lulus. sekarang sama Bu Kanjeng, Oh, Miss. bukan yang Iya. Miss Risma. Miss Risma. Oke, insya Allah. oke, Nanti ya nanti kita akan kalau ada ada pertanyaan sesi. silakan langsung ke Bu Kanjeng ya. Nanti akan dijelaskan sama Bu Kanjeng. Okay, I'm in now. Ini apakah saya bisa share screen ya? Ya, coba diklik share apakah? Recording in progress. Okay. Let me. Dab- Bisa. Doubling ya, Miss Denli. Eko ya sarannya. It's okay. I have unmute Oke, that one. Okay. ya. Saya izin ya. Okay. Kita berarti entire screen ya, sir. Ya, Ya. ada pilihan untuk tombol share enggak? Udah. Yang mana ya? Share aja lah berarti ya. Okay. Oke, Can you sudah see bisa. my screen? Yes, yes. I can. I can see your screen. Okay. Let's see. Google. Okay. Is my Google here? Ya, Okay. So, Bapak Ibu, if you go to Suno, kita nggak harus selalu bikin lirik Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi kan karena kita mau bikin lirik supaya kita bisa edit-edit liriknya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin eh, lebih spesifiknya, sebenarnya bisa langsung create di sini. Kemudian kalau kita custom kan dia akan keluar lirik kan Bapak Ibu. Kalau kita tidak custom dia akan jadi begini. Iya, betul. Anggap ya jadi tapi memang dia kayaknya harus pakai bahasa Inggris ya Sir. Gak boleh pakai bahasa Indonesia atau dia ngerti. bahasa Saya nggak Inggris pernah ya. coba kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ya. Oke. Eh, Make a song. Ya dia kayak promptnya jadi a song about um, colors for example. Oke, berarti colors aja ya. A song about color. 3 minutes atau 2 minutes aja. 2 minutes, yes. Try for Ya, 2 minutes. Sorry, Miss Denli, that's 32. 32 minutes. 32. Oh iya, ya, sorry. Nggak terhabis. Nggak Half an terhabis. hour. Sorry. 2 minutes. Okay, that's Two better. minutes. Oke. Duration. Terus kita bikin instrumennya piano only. Oh, like that. Terus apa ya? Not too fast Not gitu. too Jadi fast. Slow. kita memang oke, and then we try that. Kan dia
eh gitu aja, nggak ada pilihan apa-apa. Jadi Hmm, bagi kita yang malas untuk memikirkan itu, kita create. Coba ya saya create. Nah kan ini kan create nih Bapak Ibu ya. Tadi saya nggak centang ininya, jadi mungkin nggak bisa terdengar. Nah, oke, ini misalnya kaleidoskop eyes kan. Terdengar nggak ya? Saya nggak tahu. coba. Sepertinya. Nggak kedengeran? No, I cannot Terdengar? hear the voice. Nggak. No, no, Miss. Oh, oke. I think saya buka yang di sini aja. Saya buka yang di sini biar nggak doubling. I'm gonna turn off this one. Saya ada dua tab, ada dua tab, ada dua tab. We'll try another one. We'll try another one. We'll try another one. We'll try another one. In the morning sun, you're so close by. Shadows dance, the sails. Okay, how is I don't Ya, know if itu kalau ini kita kita mau apa liriknya gimana? Kan itu nggak ada bisa liriknya. gini. No, we can actually do that. Hmm. Kita edit. Mm-mm. Kalau nggak salah saya segitu sih. Edit. If I'm not mistaken, dia bisa diedit kemudian kita pilih liriknya. Ya. Oh, wait, wait, wait. Seingat saya harusnya kita bisa ngambil liriknya sih. Oh, sorry, ini dubbing. Nah, jadi setahu saya kita bisa ngambil, tapi ini kenapa gitu? Hmm, mungkin itu ya minusnya mungkin di sini. Tapi kalau kita pakai yang untuk menangani ini sebenarnya bisa sih, bisa diakalin. Mm-mm. Oke. Akalinnya itu you use listen to. Jadi kan lagu ini kita download nanti dia akan keluar liriknya kayak ketika terdengar sama si AI-nya kan ada listen to gitu. Nanti generate Oh, liriknya dari situ. Nah, ya ya sebenarnya ya. Oke. itu sih kombinasinya. Berarti harus I think di-download dulu ya, Miss ya. Harus di-download dulu ya ya. ini bisa yes you can Iya, di sini do ada that. pilihannya sih MP3, video, and regenerate video. Pilihan di sini tuh. Yes, setahu saya kalau kita download videonya itu ada liriknya kalau nggak salah saya Ada lupa ya, sih. ada Okay, I liriknya. wanna try it. Ya, Okay, I wanna jadi try. dia ada auto pasti akan keluar liriknya. Tapi kan ini kita nggak bisa ngendaliin liriknya atau apa. Jadi promptnya itu harus spesifik. Misalnya kita bilang a color memorization for elementary school student 2 minutes long kayak gitu-gitu. Jadi nanti dia akan ini. Tapi sebenarnya prompt kita kayaknya nggak gitu berhasil karena dia tidak bisa 2 menit, tapi 2 menit lewat. Okay. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu. Oke, Yang thank di you Miss Denly. hasil. Yes, thank you too, sir. My pleasure. Oh iya betul betul Miss Denly. Ya bisa, saya udah coba download dan itu ada lirik ya. Ada lagunya, ada lirik ya. Wow, menarik sekali ya. Iya. Itu sudah otomatis juga ya. Mm-mm. Karena kan pilihannya Ya ada video. Saya pilih yang video. Coba juga. yang video. Oh, Ada. oke. Wah, menarik Thank sekali. you so Oke, much, terima kasih. Denly. Iya, makasih banyak sharingnya untuk Guru Rahmin dan juga Miss Denly. Mungkin kali ini kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Ayo, silahkan yang masih penasaran atau tadi yang em, mencoba, tapi barangkali masih belum berhasil di satu bagian dan lainnya, mungkin boleh bertanya lebih lanjut ke eh, Guru Urip. Silahkan saya berikan kesempatan, boleh angkat tangan, boleh juga ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Ya, mungkin kalau Sebelum kita sudah tidak lanjut. ada, kita lanjut ke Bukanjang aja ya untuk mengefektifkan waktu.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan. Apakah nanti akan ada rekaman? Oh, untuk apabila tertarik untuk menonton ulang, nanti akan bisa ditonton kembali di YouTube karena sekaligus live streaming ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini saya akan berikan link YouTube-nya, barangkali nanti boleh mau ditonton lagi. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan lain sebelum kita membahas lebih lanjut tentang antologi buku? Oke, boleh nanya lagi nggak, Miss? Ya dong. Untuk Suno ini khusus buat lagu aja ya? Bisa nggak sih kita misalkan buat kayak bentuk puisi gitu dari dari kan ini kan cerita dibuat ke lagu. Apakah emang Suno ini aplikasi dikhususkan untuk membuat dari sebuah cerita dibuatkan lagu saja? Bisa nggak diubah kayak bentuk puisi? eh untuk puisi ya, Mm-mm. jadi puisi musikalisasi Iya. bentuknya. Saya belum pernah coba sih ya untuk puisi. eh Nanti mungkin Miss Rahmi bisa coba untuk itunya, langsung dicoba. Hmm. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin, oh aplikasi Suno berbayar kah? eh Dari, Enggak sih, nggak berbayar, tapi ya masih gratis. Tapi kalau mau yang pro, ya lebih itu lagi, fiturnya lebih lengkap lagi mungkin seperti itu. bedanya apa ya Guru ya? Kalau yang ini kan yang kita coba berarti yang masih versi gratis ya. Iya Kita- betul, yang Kalau gratisnya. yang berbayar tuh apa keunggulannya? Sebenarnya eh Ya, Serwindi. oke, di dalam Suno itu kan ada kredit yang diberikan. Jadi kita bisa menggunakan apa Suno itu sesuai dengan jumlah kredit yang kita dapatkan. Kalau misalnya habis, kita tunggu besok baru bisa dapatkan kredit lagi. Iya Gitu. betul, seperti itu ya. Ya, Betul, karena di bawah Guru itu Willy. ada kesudahan nol ya mungkin tidak bisa membuat lagi. Tunggu besoknya baru kita bisa buat lagi. Itu Ya yang bisa betul. saya sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Guru Willy. Berarti semacam ada limitnya begitu ya, jika gratis ya. Iya, Mm-mm. Oke, batas baik. menggunakan Suno, setahu saya satu lagu itu berapa kredit ya? 6 atau 10 gitu ya? 10, Sir. Kalau 10 ya? berlirik 10. Kalau Oh, yang kayak tadi 5. oh iya, iya, iya. Tuh. Apakah bisa menggunakan akun ID jika maksudnya apakah akun belajar ID atau Bisa, Bisa. bisa, Saya bisa. menggunakan akun belajar ID soalnya. Iya, Oh, Loginnya. iya bisa ya Guru ya. Hmm. iya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, sudah tidak ada ya. Ya, Oke. ya, silahkan. Oke, ada pertanyaan lagi Guru. Jadi Suno khusus untuk musik saja ya? Untuk membuat musiknya saja atau barangkali bisa not lagunya juga? Miss Denly mungkin bisa jawab, Miss Denly. Yes, Sir. Apa, Sir? Untuk Suno, apakah bisa dengan not lagu, dengan chordnya? Eh, yang saya tahu sejauh ini tidak ada aplikasi AI yang musik AI ya yang bisa mengenerate musik yang kita buat, itulah kreatifnya kita gitu ya. Mereka Hmm, hanya bisa generate lirik hmm, jadi musik. Jadi mereka tidak bisa mengenerate nadanya kita sendiri. Dia hmm. menyanyikan lirik aja. Ya, jadi kalau misalkan bisa main gitar, kita cari chordnya sendiri gitu ya? Atau Yes, sir. bisa, Berarti dalam artian untuk membuat not lagu itu dia belum menguasai di situ ya. Hanya dari lirik ke musik jadi begitu ya. ya, seperti Oke. itu.
Oke, mungkin satu lagi ini ada sharing dari Guru Haryanto. Ini apakah lagu yang sudah jadi ya, Guru ya? Oke, mungkin boleh dimainkan. Assalamualaikum, bisa mohon berbagi, Mas Urip? Oh ya, silahkan Pak Hari. Ini Pak Hari juga sahabat saya nih, Guru Hari. Ya, Ya, silakan. Alhamdulillah. Ya, iya, mohon maaf, terima kasih semuanya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih buat Pak Urip. Gak sengaja lihat di grup ada Pak Urip. Biasanya ilmu yang disampaikan tuh menarik semua buat saya ya. Nah, ini pertama kali saya nyoba ChatGPT sama Suno. Saya coba tuh yang Sunonya itu pakai apa namanya? Coba ambil judul Classroom gitu. Ternyata bisa ya, Taurik ya, dan teman-teman semuanya. Oh iya, bisa. Tapi untuk liriknya mungkin kita mendengarkan aja, kita catat kali ya Pak Urik ya. eh Iya, Ada ada Heeh. itunya. ada lirik ya. Iya. Heeh. Terus menarik juga tadi yang topik Pak Urip sampaikan sebelumnya itu tentang sistem pembelajaran dengan lagu. Kebetulan saya punya English Club itu Pak Urip anggotanya sekitar 100 orang ya Wow, pesertanya. Terus sekali ngajar 100 ya. orang berdua. Nah, yang efeknya memang pakai lagu. Ya, Lagu-lagu ya. itu efektif, anak menarik dan cepat menangkap gitu. Karena biasanya anak usia SD kelas 3 kelas 4 itu dia lebih tertarik mendengar ya dan mempraktekkan, menirukan. Itu sih pengalaman saya seperti itu ya, Pak Suri dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Hanya berbagi saja, memang yang disampaikan Pak Urip itu menarik buat saya. Betul. Dan saya sudah mencoba sebelumnya, ternyata anak-anak lebih menarik untuk mendengarkan dan menirukan imitation ya Pak Urip ya. Iya, Ya, betul. betul. Itu Apalagi juga. Ah, dengan ya, gerakan-gerakan apalagi itu, dengan Pak peserta Hari. yang Ya. banyak ya. Iya. Nah, ya betul. Yang gerakan-gerakan, ya sedikit banyak kita sebagai guru menjadi inilah. Kita jadi pelawak tuh kalau jadi guru, artis pelawak kita menirukan, kita ketawa, Penyanyi, jadi penyanyi juga ya Pak ya. nyanyi. Iya. Karena ketawain sama anak-anak, kita jadi pelawak, dia tertawakan, lucu katanya Multi Pak Ari gitu. talenta berarti gitu nih. Ya mau lucu, udah saya palanya botak, lucu. Iya, memang lebih efektif Multi sih talenta ya kalau Pak. kita mengajar dengan lagu untuk bahasa Inggris ya. Itu Iya, tadi dia betul. mendengarkan, praktek meniru, gitu. Dengan peserta yang banyak gitu ya. Kita pun nggak bosen. Betul. Begitu sih, saya hanya berbagi pengalaman saja. Ya, Oke, terima kasih topik banyak, ini Guru. Iya, baik. ternyata mudah eh, Tadi dipelajari saya ya. menyampaikan Guru GPT itu. sama itu ya, Mbak Urip ya. Terima Mm-mm. kasih semuanya. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Oke. Bapak Ibu, ini bukan hanya untuk eh, pelajaran bahasa Inggris saja ya, semua pelajaran bisa kita gunakan untuk lagu Suno ini. Ya, Mm-mm. Tapi untuk Suno itu kan promnya harus bahasa Inggris ya. Apakah bisa untuk bahasa Indonesia juga? Nanti nggak Lirik bahasa sekarang. Indonesia. eh Sekarang nggak sekarang. saya belum coba ya, Masih ke belum bawah. coba, Misalnya. Mungkin nanti bisa dicoba Bapak Ibu semuanya. Iya. Di luar rumah. Oke. Untuk bahasa Indonesia bisa ya kok selurip, soalnya kan saya juga pernah mencoba membuat lirik lagu dalam bahasa Indonesia bisa kok. Ini Gak ada bisa masalah. bisa. Mm-mm. Kita gunakan bahasa Indonesia bisa. Oh ya, berarti bisa Bapak Ibu ya, bisa digunakan pakai bahasa Indonesia. Oke. Wah, menarik sekali, lebih membantu lagi. Berarti promnya juga harus dalam bahasa Indonesia ya, Guru Widi ya? Baru dengar. Benar, ada bahasa Indonesia. Kita bisa minta bantuan ChatGPT-nya pun bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Inggris. Bisa ditranslate dulu ke dalam bahasa Inggris kalau memang kita ingin menggunakan bahasa Inggris. Atau kita bisa langsung minta dalam bahasa Indonesia pun bisa. Mm-mm. Wow, Problemnya ya sangat membantu sekali. Oke, ini juga ada satu lagi tambahan informasi dari Miss Denley. Satu hari itu limitnya adalah 50 kredit.
Jadi kalau yang pakai lirik itu terhitung 10 kredit. Jadi aliasnya kalau memang kita mau buat 5 lagu ya berarti habis ya. Karena 50 kredit itu akhirnya terpakai. Kalau yang sifatnya deskripsi itu hanya 5 kredit saja. Jadi bisa kira-kira 10 lagu per hari. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Eh, Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut untuk membahas lebih detail tentang antologi buku bersama dengan Ibu Kanjeng? Ada yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu? Oke, sementara mungkin cukup ya. Barangkali nanti tiba-tiba ada pertanyaan boleh lewat chat dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke guru, sorry, ke Bu Kanjeng yang merupakan editor dari penerbit Oase Pustaka. Saya mau menyampaikan lagi bahwa untuk webinar kali ini itu nanti akan ada 2 jenis sertifikat terpisah. Yang pertama, sertifikat kehadiran untuk webinar ini sendiri yang akan dikirimkan oleh Komet Jakarta. Kemudian yang kedua, sertifikat khusus dari penerbit buku. Apabila karya Bapak Ibu lolos dan siap untuk diterbitkan menjadi antologi buku, itu nanti akan ada sertifikat sendiri dari penerbit. Jadi kalau memang aktif di keduanya sampai akhir, itu berarti dapat 2 sertifikat. Demikian. Oke. Nah, sebelum kita berkenalan lebih lanjut dengan Ibu Kanjeng dan mau tanya-tanya lebih tentang bagaimana sih membuat antologi buku dan sebagainya, saya akan perkenalkan secara singkat ya. Jadi nama asli dari Ibu Kanjeng adalah Ibu Sri Sugiasti. Beliau sering dijuluki sebagai Ratu Antologi. Wah, ini berarti dari namanya saja kita sudah tahu ya bahwa sudah expert di bidangnya seperti itu. Nah, em, sangat aktif di kelas belajar menulis dan juga beliau adalah guru literasi. Begitu. Nah, barangkali boleh eh, kita sambut langsung Ibu Kanjeng. Silahkan sesinya boleh dimulai, Bu. Oke, di-unmute dulu ya, Ibu ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terhirrobil alamin pada malam hari ini saya juga sudah menyimak dengan baik kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat dengan terus belajar untuk bisa berbagi sekaligus memanfaatkan AI untuk belajar bersama-sama yang sangat menarik sekali karena untuk pembelajaran bahasa Inggris kita banyak dibantu dengan adanya berbagai aplikasi yang sangat menguntungkan Bapak Ibu guru. Kemudian saya paham sekali niat baik dari pengurus atau komunitas ini untuk bisa terus mengajar, memperbaiki atau menjadi guru yang profesional dengan memanfaatkan aplikasi yang ada ketika kita sudah mengajar di era digital seperti saat ini. Tadi Ibu Moderator, Guru Risma sudah memperkenalkan siapa saya. Kemudian juga mungkin sebagian besar sudah mengikuti kelas belajar Om J di kelas belajar menulis Nusantara, itu sudah sampai gelombang 32. Kemudian juga Mr. Urip sudah beberapa kali juga ikut menulis buku antologi dengan berbagai tema. Nah, ketika Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti Zoom webinar pada malam hari ini, kemudian ada tema yang sangat menarik dan ada tawaran yang istimewa di mana Bapak Ibu guru bisa
menuliskan apa yang Bapak Ibu guru sukai dan kuasai, tentunya ketika memberikan metode pembelajaran kepada siswa atau murid Bapak Ibu guru di kelas maupun di tempat les mengajar ya. Karena banyak sekali teknik atau metode pembelajaran yang akan memperkaya kita atau memperluas jam terbang kita dengan menggunakan berbagai metode yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin dari pengurus itu sangat berharap dari hasil webinar ini akan ada satu buku di mana kita bisa sharing. Misalnya Guru Risma mengajarkan lagu apa untuk pembelajaran bahasa Inggris, apakah itu di SD, di SMP, ataupun di SMA, ataupun mungkin apakah ini khusus hanya untuk guru bahasa Inggris atau untuk guru-guru yang lain, nanti kita lihat saja seperti apa peminatnya dan Bapak Ibu guru yang ingin menuliskan pengalaman webinar pada malam hari ini dengan ditambah pengetahuan yang sudah dimiliki atau mau juga mencari lagi referensi-referensi lain sehingga Bapak Ibu menemukan satu formula khusus untuk metode pembelajaran agar menarik dengan lagu, dengan puisi ataupun dengan yang lain-lainnya. Karena dengan berbagai variasi metode pembelajaran itu akan membuat anak lebih tertarik, anak lebih cepat menguasai materinya, dan juga tentunya akan mempermudah Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi sehingga tujuannya akan segera tercapai. Sementara itu yang saya sampaikan dulu. Setelah itu saya akan menyampaikan teknik pembuatan naskah Bapak Ibu guru yang standar untuk bisa dijadikan buku. Ya, silahkan saya kembalikan ke moderator dulu. Oke, terima kasih guru. Terima kasih Bu Kanjeng. Sedikit informasi dari kami. Jadi nanti yang akan diterbitkan itu bisa jadi berupa cerita yang kami harapannya itu satu peserta bisa membuat sekitar 5 halaman, begitu. Jadi sekitar 5 halaman cerita, kemudian nanti boleh dikirimkan ke tim Komet dan batas pengumpulan itu adalah 2 minggu sejak webinar ini diadakan. Jadi eh, 2 minggu kemudian itu berarti sekitar tanggal 28 Februari. Itu adalah batas pengiriman karya. Kemudian nanti akan eh, kami sortir begitu ya, untuk kami lihat lagi terkait kelayakan naskahnya begitu. Nanti juga kami akan berkomunikasi juga ya dengan Bu Kanjeng terkait teknis-teknisnya begitu. Dan kami akan berikan informasi kepada para Bapak Ibu yang naskahnya lolos atau mungkin masih butuh sedikit revisi begitu. Nah, nanti bisa kami infokan dan terkait penerbitan bukunya sendiri bagaimana ya Bu Kanjeng ya? Apakah ada Baik, sejumlah nah, biaya? saya tambahkan sekaligus untuk teknik penulisannya tadi sudah disinggung sedikit bahwa untuk penulisan naskahnya kita ketahui nanti ini kan jenis bukunya bisa storytelling, bagaimana Bapak Ibu mengajarkan kok bisa menemukan formula atau metode mengajar seperti ini. Itu mungkin sharing dari awalnya bagaimana, seperti before and after itu juga bagus. Atau Bapak Ibu guru bisa juga naskahnya itu berupa sudah pengalaman yang sudah sering diajarkan, ataupun bisa juga masih
berupa rencana. Saya mau mengajarkan seperti ini, diharapkan hasilnya seperti ini. Atau saya mengalami kesulitan, tetapi setelah menemukan metode ini, akhirnya saya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi tinggal terserah apa yang Bapak Ibu kuasai dan sukai, dan Bapak Ibu anggap bahwa apa yang sudah dialami atau apa yang akan dikerjakan ini akan membawa manfaat untuk guru-guru yang lain. Jadi diharapkan nanti satu buku itu dengan penuh warna bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru yang lain, berbagi pengalaman, berbagi tulisan, berbagi cara mengajar yang tentunya nanti akan bisa memotivasi sekaligus saling menginspirasi. Kemudian untuk jenis tulisan, biasanya itu kami ada batas minimal dan maksimal. Minimal 3 halaman A4 dengan spasi 1,5 margin normal, kemudian maksimal 5 halaman A4 sudah lengkap dengan bionarasi. Bionarasi nanti ditulis singkat saja, cukup 100 kata plus foto. Jadi Bapak Ibu betul-betul bisa swasunting seefektif apakah tulisan Bapak Ibu itu yang nanti akan bermanfaat untuk sharing atau dengan teman-teman yang lain dalam satu buku. Kemudian untuk gambar atau misalnya ada grafik atau link dan lain sebagainya yang berupa keterangan itu dibatasi cukup 3 gambar atau 3 foto. Misalnya foto sebelum anak-anak diberi metode pembelajaran A. Kemudian ketika melaksanakan metode pembelajaran tersebut, lalu hasilnya. Itu saja sehingga nanti betul-betul apa yang Bapak Ibu tulis itu akan sangat bermanfaat untuk guru-guru yang lain. Kemudian untuk masalah penerbit, penerbitnya kebetulan saya punya 3 rekanan penerbit di Sukoharjo 1, Oase, ada juga di Tangerang, Anagraf, tetapi cetaknya itu juga ada 3 tempat, walaupun Anagraf itu di Tangerang, tapi cetaknya di Jogja. Karena sebetulnya saya mengurus untuk membuat percetakan dan lain sebagainya bisa, tetapi masih kurang efektif dan kurang cepat karena masih SDM-nya dan lainnya belum saya siapkan, dan ini lebih pemerataan ketika saya memiliki rekanan penerbit lain, jadi saya bisa memilih mana yang paling tepat, mana yang bisa cepat dan lain sebagainya. Seperti itu untuk penerbit dan juga tekniknya. Oh ya, nanti tentu saja akan ada e-sertifikat dari penerbit sebagai penghargaan bahwa sebagai penulis nanti siapa kuratornya juga ada, atau mungkin di situ juga akan ada editor. Nanti saya hanya sebagai penanggung jawab sekaligus mereview keseluruhan isi buku tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang aktif, punya komitmen sesuai dengan DL tanggal 28 naskah semua harus bisa dikumpulkan, insya Allah 2 minggu berikutnya itu buku sudah bisa berada di dalam pelukan Bapak Ibu semua. Dan juga nanti tentu saja alamat itu bisa langsung saya kirim bukunya ke Komet yang akan mengirimkannya lagi ke Bapak Ibu guru, atau langsung dari saya dikirim ke penulis-penulis yang lain, itu nanti tinggal teknik. Ya, sekarang yang kita pikirkan hasil webinar yang baru saja dilaksanakan, bagaimana bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak untuk membuat satu metode pembelajaran yang bisa memudahkan Bapak Ibu mengajar sekaligus mencerahkan siswa-siswi Bapak Ibu. Begitu.
Bu Guru Risma, monggo dilanjut dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Kanjeng. Sebelumnya saya mau menanyakan untuk biaya yang perlu dikeluarkan itu berapa ya Guru ya untuk setiap penulis Jadi gitu. begini, kita ada paket hemat ya Bu. Kalau paket hemat itu 75.000 untuk mendapatkan satu buku, belum termasuk ongkir. Kalau menginginkan 2 buku itu 125 mendapatkan 2 buku lengkap sudah dengan e-sertifikat dan eh, surat keterangan terbit buku. Buku ini nanti akan dicetak dalam bentuk QRCBN, kertasnya book paper, kemudian soft covernya depan itu berwarna. Semua penulis ada di cover depan. Kemudian nanti juga akan kita mintakan mungkin kata sambutan dari pejabat yang berkenaan dengan Komet, kemudian kata pengantar juga mungkin dari pemerhati literasi ataupun pemerhati pendidikan begitu. Oke, terima kasih Bu Kanjeng. Berarti nanti kalau misalnya satu eksemplar itu 75.000 begitu ya. Tapi kalau mau lebih, saya mau dikirimkan 5 atau 10 mungkin itu Iya. berarti bisa Nanti menyesuaikan. kalau misalnya 2, lalu nanti eh, yang 3-nya itu nanti ikut cetak ulang sesuai dengan cetak tambahan sesuai nanti dengan jumlah halaman yang ada di buku tersebut. Kalau yang sudah-sudah itu cetak tambahannya di harga 40.000 sampai 45.000 dengan catatan kalau halamannya itu 160 sampai 225 halaman. Nanti kita lihat dengan untuk biaya cetaknya tambahannya di situ. Oke, siap. Terima kasih Bu Kanjeng. Saya mau menanyakan Bu, kalau misalnya ke para peserta nih mau menulis tapi juga dibantu oleh AI, entah itu ChatGPT atau Gemini, apakah tinggal copy paste begitu saja dikirimkan itu eh, akan diterima atau eh, harus setidaknya ada usaha untuk apa ya, diubah kalimatnya. Kira-kira seperti apa itu? Pertanyaannya bagus sekali. Kalau Bapak Ibu mau mencermati dengan seksama, itu saya mengatakan bahwa kalau yang di ChatGPT dari AI itu memang lengkap, dia bisa menjelaskan segala sesuatu, tetapi tidak ada ruhnya karena itu kan robot. Jadi saya mohon tetap kelengkapan dan lainnya di AI, tapi disesuaikan dengan hati nurani Bapak Ibu. Sebetulnya kita tahu kok apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi boleh saja istilahnya referensinya itu dari AI, tetapi jangan plek kita tulis semua yang dari AI di situ. Jadi boleh saja poin-poinnya. Karena memang seperti saya sendiri ketika membuat puisi, kadang saya juga cuma dulu, tolong buatkan puisi 7 bait, tema misalnya parau, kemudian dengan majas, metafora, dia keluar semua. Tapi begitu saya baca, garing gitu ya. Tapi ketika kita ikuti dengan kata hati, terus kemudian ada yang menyentuh, lalu saya sambungkan di situ, ternyata lebih enak dibacanya daripada yang produknya AI begitu. Dan orang juga kadang-kadang juga bisa tahu kalau oh ini produk AI, oh ini produk apa penulis asli tetapi dengan rangkuman yang diambil dari AI karena memang AI sangat lebih detail ya apa yang kita mau karena kan dia itu kan merangkum semua yang ada di internet tulisan siapa saja yang itu bisa nyantol ke dia lalu dirangkum tapi tidak seluruhnya itu sesuai dengan kebutuhan kita itu sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pasti Bapak Ibu tetap lebih puas ketika tulisan itu tidak sepenuhnya produk dari AI.
Oke, terima kasih banyak, Bu. Ini kayak mengingatkan lagi kepada kita semua ya bahwa eh, bagaimanapun sebagai guru kita tetap harus berpegang pada integritas juga, gitu. Jadi eh, inspirasi boleh datang dari mana saja, tapi tetap bagaimanapun style itu kan masing-masing. Roh dari tulisan itu kan akhirnya eh, menjadi unik karena itu adalah hasil tangan sendiri. Jadi eh, saya ingatkan lagi ya untuk Bapak Ibu yang nanti mau ikut untuk menulis, silahkan inspirasi boleh dari AI apapun itu, zaman sudah canggih, kita tidak bisa menutup mata juga, tapi bagaimanapun tetap eh, rasa, nah sentuhan dari tangan kita ini yang akan menjadikan tulisan itu unik dan memang ada jiwanya begitu. Orisinalitasnya itu lebih terasa begitu ya. Nah, untuk penulisan karyanya, kami juga berikan kebebasan Bapak Ibu, jadi monggo kalau mau tulis dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa Indonesia boleh, begitu. Ter Tergantung preferensi masing-masing. Begitu ya. Barangkali misalnya mau membuat cerita seperti yang tadi diajarkan oleh Sir Urip, boleh juga menggunakan bantuan AI, tapi tetap harus disesuaikan dengan hati nurani. Begitu ya, Bu Kanjeng ya. Ya, jadi nanti ketika tulisan kita itu mau diaplikasikan oleh teman-teman yang lain, saya mau pakai metodenya Pak Urip untuk mengajar. Nah, itu kan saya bisa pakai untuk referensi gitu. Kemudian ada lagi misalnya Guru Risma juga punya dikit pengalaman, ini cocok. Ya, silakan saja di mix bagaimana diaplikasikan ke murid-muridnya, terus prepare-nya bagaimana, hasilnya bagaimana. Yang lebih tahu apa yang kita tulis itu adalah apa yang kita sukai dan apa yang kita kuasai. Sehingga mantap gitu loh. Oke, terima Ya, kasih, Bu Kanjeng. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta terkait ini. Izin bertanya, Guru. Bagaimana, Guru? Eh, Kira-kira kalau menurut Bunda Kanjeng, tema apa ya yang lebih cocok untuk kami buat gitu, biar sama jadi satu buku antologi gitu. Apakah temanya media pembelajaran yang digunakan di kelas atau bagaimana ya, Guru? Itu saja sih saya minta sarannya gitu. Kira-kira untuk komit ini ya. kan karena kami tahun komunitas media pembelajaran. Kira-kira Nah, apakah tema yang cocok untuk komit ini? Terima kasih. ya, nanti kok ini nanti kita biasanya kita kan udah tentukan temanya ini kan adalah media pembelajaran dengan menggunakan AI gitu ya. Kemudian misalnya smart apa namanya smart teaching yang lebih menarik gitu ya. Nah, nanti kita kembalikan nanti untuk judul itu nanti kita bisa lihat dari naskah-naskah yang masuk atau untuk tema kan sudah jelas itu ya media pembelajarannya. Tapi untuk judul nanti dari tulisan-tulisan itu kita bisa mix. Nanti kita bisa voting judul apa yang menarik. Yang jelas temanya kita sudah dapat yaitu media pembelajaran dengan pengalaman ataupun hasil dari googling dari AI atau dan lain sebagainya. Lebih ke storytelling tapi juga how to. Bisa di mix gitu ya. Fleksibel saja. Bagaimana? Bapak Ibu guru hebat? Dengan pendapat saya atau mau ditambahkan silahkan. Halo? Oke, menarik Guru. Barangkali mungkin untuk teknis lebih detailnya nanti akan kami diskusikan dulu dengan para pengurus begitu ya. Jadi Iya, eh, pengurus nanti sekaligus kita buat grup kecilnya. Jadi memang yang ini lalu mereka sudah ngelis judul yang mau dibuat gitu, terus siapa saja namanya. Jadi langsung nanti kita ada di grup kecil itu sekaligus kita diskusi. Grup kecil khusus yang mau menulis buku dengan judul. baik, oke. Ini nanti akan kami follow up lagi ya, Bu ya, untuk eh, kami infokan di grup Rangers Komet, baik yang di Jakarta atau di Rangers Nusantara itu nanti untuk yang berminat join menjadi penulis nanti akan kami sediakan link khusus untuk masuk ke grup
kecil bersama dengan Bu Kanjeng begitu ya, untuk teknis-teknis lebih lanjutnya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ini kesempatan untuk kita belajar bareng, nulis bareng, dan memberikan motivasi sekaligus menginspirasi, juga sekaligus memberi reward kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu, kita punya potensi, kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki untuk murid dan juga untuk teman-teman sejawat kita. Intinya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Ibu, Silakan. Silakan. ya izin Bu, mungkin nanti untuk formatnya yang tadi itu bisa dikirim ke grup kami agar kami bisa lihat lagi karena kan tidak bisa Iya. diingat semuanya, mungkin ada Iya. kurang Insya hurufnya Allah dan kemarin udah punya draftnya ya, nanti tinggal kita tambahkan apa-apa poin-poin apa yang lebih ini lagi supaya lebih mengerucut lagi dan bisa segera ditindaklanjuti untuk menulis gitu. Yang penting saya pesan pokoknya jangan biarkan satu paragraf itu satu halaman. Jadi supaya yang membaca juga itu enak gitu. Kalau misalnya seperti storytelling. Untuk teknik penulisannya Bapak Ibu bebas sesuai dengan pesan moralnya, pesan tulisannya itu mau apa, step-step, mau berupa step, mau berupa pengalaman, ataupun hal-hal yang lain yang berkenaan dengan media pembelajaran yang bermanfaat untuk siswa-siswi kita. Begitu? baik. Terima kasih Bu. Udah cukup jelas ya, Ya, Miss? silakan. Iya. Jadi untuk setelah ini akan menjadi PR pengurus Komet Jakarta untuk akan kami sediakan satu grup khusus sehingga nanti sekaligus kami sampaikan begitu ya Bu Kanjeng ya terkait teknis-teknis formatnya tadi berapa halaman, ukuran kertas apa, spasi berapa dan juga teknis apa mungkin pengumpulan dan lain-lainnya. Oke, ada lagi? Mister Urip kemarin panduannya sudah saya berikan ya, nanti tinggal diinikan lagi saja disesuaikan dengan apa kebutuhan Komet. Ya, siap bukan Jeng. Oke, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Barangkali nanti ada pertanyaan akan Ya, nanti kalau mungkin kalau sudah ada grupnya, nanti yang Iya. peserta hari ini dimasukkan grup atau mau di voting yang bersedia menulis buku ada berapa orang. Nah, disitulah kita akan kawal bareng ya Betul. supaya bisa segera menjadi buku. Pada intinya ini diberi waktu 2 minggu. Nah, kiatnya segera saja tadi poin-poin penting yang di dalam webinar itu bisa ditulis, kemudian yang menginspirasi yang mana, tinggal cari bahan-bahannya untuk langsung dieksekusi menjadi tulisan yang akan ditulis nanti atau masuk di dalam buku antologi. Oke, siap. Terima kasih Bu Kanjeng untuk informasinya. Mungkin untuk saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk informasi, inspirasi yang sangat menarik dari Bu Urip dan juga Bu Kanjeng. Untuk selanjutnya, eh, saya serahkan waktu ke host, yaitu Guru Septi. Mungkin saya sedikit closing statement dari apa yang saya sampaikan. Pada intinya pertemuan pada malam hari ini sangat menarik, maka manfaatkanlah nikmat sehat dan nikmat sempat yang harus saya garis bawahi itu, dan jangan ragu untuk menuliskan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini untuk menjadi satu naskah yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya demikian dari saya.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan pada intinya saya sangat senang sekali mendapat kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Kanjeng. Terima kasih Sama. banyak. Sangat inspiratif sekali. Ya, terima kasih Guru Risma sudah memandu webinar malam ini dengan keren. Terima kasih juga kepada Guru Urip yang sudah memberikan inspirasi ya, bahwa memang mengajar itu harus menyenangkan ya, dengan apa namanya, dengan sunonya kita bisa membuat lagu sebegitu cepatnya. Kalau mikir sendiri mungkin kadang-kadang Betul, berhari-hari, iya. Lagi anak-anak berhari-hari kalau nggak dengan ketemu. lagu itu betah banget gitu belajar, mau nyanyi terus kalau pakai lagu Iya, itu. betul, betul, betul. Apalagi anak SD itu. Betul, saya megang ngajar kelas tinggi dan kelas rendah tuh. Yang biasanya kelas rendah, Eh, ayo Miss, kita nyanyi lagi. Jadi kapan belajar kalau nyanyi terus. Iya, tapi dengan lagu juga sebenarnya anak-anak banyak ya, banyak hal yang bisa diambil Betul, ya, iya. Karena saya anak-anak. mengaitkan materi pembelajaran bahasa Inggris, kadang saya buat lagu juga. Jadi memang anak-anak tuh cepat hafal, Bu. Benar Iya, sih, saya udah betul, betul. lebih Ya. cepat. Karena sering Pokoknya diulang-ulang. Setiap hari saat pertemuan, kita ulang lagi lagu itu. Jadi, alhamdulillah cepat hafal ya mereka. jadi malam ini nggak rugi ya, kita sampai jam 9 lebih. Iya, benar nggak? Ilmu itu mahal banget, Iya, Bu. dan sebenarnya bukan cuma narasumbernya yang keren, pesertanya juga keren-keren ternyata itu. Cepat banget apa namanya, kreativitasnya langsung muncul gitu. Ya, jadi ada 2 poin yang malam ini yang bisa disimpulkan. Yang pertama tadi ilmu yang dari Guru Urip, dari si Urip, bahwa eh, begitu banyak hal yang kita bisa kreativitaskan dengan bantuan AI, dengan bantuan Suno untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak dengan menyenangkan. Dan yang kedua adalah tawaran ya, tawaran untuk kita membuat sebuah buku gitu. Kan ada pepatah, kalau kita ingin mengenal dunia maka bacalah buku, tapi kalau kita ingin dikenal dunia maka menulislah gitu. Jadi Betul. supaya kita kita mengenal dunia dan dikenal dunia, mari kita sama-sama lakukan. Termasuk Ya, saya jadi sih ada Bu masih ragu menulis. Karena sebenarnya pengen kok bisa ya orang membuat sebuah cerita atau baca buku tuh enak dibacanya. Tapi kadang saya buat memulai itu kadang masih ragu, takut tulisannya masih belum bagus dibaca. Cuman saya akan coba sih, insya Allah Ya, saya. sip, 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 sip. Ya, nanti ini ya Guru Risma ya, dari pengurus akan dibuatkan grup, kemudian kita akan kawal ya. Moga-moga deadline 2 pekan itu bisa tercapai. Baik, sekali lagi terima kasih kepada guru-guru hebat di sini. Terima kasih kepada Guru Urip. Terima kasih kepada Guru Kanjeng. Terima kasih kepada koordinator Komet. Ya, mohon maaf tadi lupa saya tidak menyapa di awal. Ya, semoga webinar kali ini ada follow up-nya, ya, ada follow up yang bisa kita hasilkan, karya-karya kita yang akan memberikan manfaat buat guru-guru yang lainnya. Gitu. Dari saya sebagai pembawa acara, sekali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu Septiana, Ya, Ibu Kanjeng, Pak Bu Guru dan Bu Tintin Risma. mau ini dulu ya, Ya, apa? mari kita foto dulu Sebelum, Bapak Ibu Guru. oke. Kita Oke, konten ya. sekaligus untuk link presensi sudah ada di chat ya, Bapak Ya, Ibu. sudah ya. Terima Jangan lupa kasih Bu isi. Guru Risma. Iya. Oke, kita foto dulu. Kita foto dulu. Silakan on cam yang berkenan. Ayo Ibu Saryanti, Bu Ayu, Ibu Sri, Bu Sinta. Cukup? Siap ya?
Dengan senyum. 1, 2, 3. Ulangi ya. 1, 2, 3. Eh, apa ini? Ulang apa ya? Oh, Bu. Makasih. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Ya, terima kasih Oke. banyak. Ya, selamat istirahat Ya, semuanya. sehat selalu Ibu. In love ya. Halo, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Jangan Terima ditunda. kasih Mister Sampai Urip, jumpa lagi Bapak, ya. Bu Terima kasih Risma, juga Ibu Heba. Bu Ibu Kanjeng, Risma. terima kasih. Iya.